Namun sesampainya di rumah, suasana haru langsung menyelimuti saat prosesi sungkeman berlangsung, di mana kasih sayang antara orang tua dan anak begitu kental terasa. Assalamualaikum. Pemirsa Silet RCTI, Lebaran selalu menjadi momen spesial bagi seluruh umat muslim di dunia, tak terkecuali bagi keluarga Ustadz Soulmate. Dan di tahun ini, sang Ustadz tampak melaksanakan sholat Id bersama anak-anaknya dengan begitu hikmat. Sementara itu, April Jasmine terpaksa tidak ikut sholat berjamaah karena sedang berhalangan. Namun, sesampainya di rumah, suasana haru langsung menyelimuti saat prosesi sungkeman berlangsung, di mana kasih sayang antara orang tua dan anak begitu kental terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat 1 Syawal, kita semua bersama-sama menikmati hari kemenangan. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan berangkat menuju ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Dan ikuti perjalanannya. Allahu Akbar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita sekarang melanjutkan perjalanan kembali Mari ke rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita baru saja menunaikan sholat Idul Fitri. Dan sekarang sudah sampai di kediaman. Persiapan untuk kita sungkeman, saling maaf memaafkan. Masya Allah. Maaf lahir batin ya. Sama ya. Sehat terus ya. Banyak rezekinya. Amin. Ya ganteng. Kalau ada salah baik kita yang sedang marah-marah maafkan Nah, ya juga kalau marah-marah minta maaf ya. ya. Tidak hanya hangat secara internal, kediaman mereka pun ramai dikunjungi warga setempat saat open house. Ustadz Soulmate dan April tidak hanya menjamu tamu, tetapi juga membagikan bingkisan berupa 1 dus teh dan kurma untuk dibawa pulang oleh setiap warga yang datang. Namun, ada yang berbeda dari tradisi pada umumnya di rumah mewah ini. Keluarga Ustadz Soulmate memilih untuk tidak menyediakan ketupat sebagai hidangan utama. Ya, alasannya cukup unik karena hampir semua rumah warga sudah menyajikan ketupat. Mereka memilih untuk menyajikan bakso sebagai menu andalan. Tentunya, hidangan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu yang datang berkunjung. Buat jajan bakso, ada korma, ada minuman, kemasan, jadi anak-anak kecil seneng bawa langsung gede. Masya Allah, magnet batinnya. Ketupat saya yakin udah pada banyak. Ketupat udah bakso belum nih, jadi nggak bosan. Jadi kalau lebaran tuh ya, kita kemana-mana disiapinnya opor, ketupat, rendang, ya kan, semur. Nah, biasanya kalau udah siang kita nyari tukang bakso, tapi nggak ada yang jual. Tidak hanya soal berbagi dengan warga, kemesraan pasangan ini pun begitu terpancar di hari kemenangan. Terlihat momen hangat saat April Jasmine dengan telaten meracikan semangkok bakso khusus untuk dinikmati Ustadz Soulmate. Selain urusan perut, penampilan juga menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian. April Jasmine memperlihatkan outfit keluarga yang sangat modis dengan perpaduan warna putih bersih dan biru denim yang memberikan kesan segar sekaligus mewah. Ini baksonya buat siapa, Mi? Buat Ustadz. Buat Ustadz. Biasanya Ustadz demen pedes apa gimana? Nggak terlalu pedas dia. Wah, Nah, wih, ini kalau racikannya Bu April nih, jos ini udah jos. pas gak racikan istri, Ustadz? Cuma terlalu pas ya. Wih. Cocok dia, cocok. Tukang bakso. Tukang bakso.
Temanya hari ini putih biru. Kita berusaha mengkembarkan diri, jadi ibu, bapak, anak-anak semua motifnya sama. Menyatukan visi misi. Kebahagiaan Lebaran tahun ini terasa semakin lengkap karena anak-anak mereka yang sedang menempuh pendidikan di pesantren bisa ikut merayakan hari kemenangan di rumah. Momen kebersamaan yang singkat namun berharga itu benar-benar dimanfaatkan untuk melepas rindu sebelum nantinya mereka harus kembali ke pondok untuk melanjutkan studi agama. Namun, proses kepulangan ke pesantren kali ini tidak akan terasa membosankan. Keluarga Ustadz Soulmate berencana untuk mengantarkan langsung anak-anak mereka kembali ke pondok di Malang, Jawa Timur melalui jalur darat. Bukan tanpa alasan, agar mereka bisa sekaligus menikmati wisata kuliner di sepanjang perjalanan. Belajar baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kangen karena sudah berbulan-bulan nggak ketemu orang tuanya. Begitu dia nikmati masakannya, pasti ada kerinduan, ada rasa kangen yang mungkin selama ini hilang. Tapi alhamdulillah setelah dia nikmati nanti sampai selesai waktunya liburan harus kembali lagi. Selalu pakai darat. Pakai darat. Jadi sambil kulineran, Berhenti-berhenti. Nah, itu enaknya tuh. Berbeda dari lebaran unik ala pasangan Ustadz Soulmate dan April Jasmine, di lebaran kali ini, Ivan Gunawan justru diliputi perasaan campur aduk antara bahagia sekaligus deg-degan saat menyambut kehadiran jamaah yang akan melaksanakan sholat Id perdana di masjid barunya, Masjid Duratul Quran yang berlokasi di Cinangka, Sawangan, Depok. Bahkan, lantaran masih terbatasnya staf, Igun turun tangan langsung untuk mengatur alur jamaah hingga memastikan kenyamanan tetangga sekitar sebelum sholat Id digelar. Dan seperti inilah suasana serta persiapan pelaksanaan sholat Id di Masjid Baru Igun Sabtu kemarin. Ya alhamdulillah, namanya kita kan hidup bertetangga. Jadi alhamdulillah banyak yang suka, banyak yang senang. Semoga masjid ini terus rame, banyak yang datang terus gitu. Ada bahagia, ada deg-degannya, ya kan? Deg-degannya gimana? Ya namanya kita masjid baru kan, takut nggak ada yang sholat apa gitu ya. Selain santri dan warga sekitar, sholat Id di Masjid Duratul Quran juga diikuti oleh Ruben Onsu. Sebagai sahabat, Ruben yang tahun ini merayakan lebaran untuk kali kedua pasca hijrah mengaku bangga melihat sahabatnya kini memiliki masjid sendiri. Dan terinspirasi dari Asmaul Husna, Igun pun lantas mengajak Ruben untuk bersama-sama membangun atau memperbaiki 99 masjid di seluruh Indonesia agar masyarakat bisa beribadah dengan lebih nyaman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir, Ruben terima kasih sudah hadir. Kali ini adalah hari pertama atau pertama kali semenjak masjid ini berdiri, kita sama-sama menjalankan ibadah sholat Idul Fitri. Masya Allah. Gimana Ruben tanggapannya? Masya Allah. Ya bangga lah, ya nggak kepikiran gitu ya. Jadi dia tadi nanya, kepikiran nggak loh? Tiba-tiba di Idul Fitri ini dia udah punya masjid. Ya nggak kepikiran lah. Allah. Saya lagi mau ngajak Ruben, saya insya Allah bersama dengan Cinta Quran Foundation, kita mau buat 99 masjid, nama-nama indahnya Allah dari Sabang, ya dari Sabang sampai Merauke. Niat Ivan Gunawan sangat mulia bagi saya. Ingin merenovasi atau membangun masjid dengan masjid 99 masjid atau merenovasi 99 masjid. Ini
keniatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala.